Shalom, puji nama Tuhan. Saya mau menyapa setiap opa oma yang saat ini sedang stay at home. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, Tuhan pelihara dengan kasih-Nya yang setia. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah online Pioneer. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan untuk hadir dan menjamah setiap kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di sepanjang umur hidup kami. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membawa hati kami. Kami akan membawa seluruh kehidupan kami. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di tempat ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau ada bersama di
badai boleh ada, persoalan boleh datang. Tetapi ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, Engkau menjamin hidup kami. Kami aman di dalam genggaman. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Peluk setiap kami. Kami rindu menikmati hadirat. Kami bersyukur Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ya rawasi kami kuat karena ada Tuhan. Kami boleh tegak berdiri karena ada Tuhan. Kami boleh melewati setiap musim di hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Ya rawashiki Shalom, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita mau
belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita sudah memuji, sudah menyembah. Tiba saatnya kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, ingin menjumpai Engkau. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau kuasai hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar kiranya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan kehendak hati-Mu, merupakan keinginan-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Beri kekuatan, kemampuan kepada oma opa yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya oma opa yang mendengarkan firman-Mu dapat mengerti, dapat memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, gimana semua, sehat-sehat kan? Atau ada yang sakit? Ada yang lemah. Biasanya itu kalau oma opa katanya orang-orang itu gampang lelah, gampang sakit. Tapi oma opa yang ada di sini, oma opa yang di bawah naungan gereja Betani Stoya Malang, saya yakin, saya percaya kalau gembala selalu gaspol dengan penuh semangat. Oma opa yang ada di sini tidak kalah dengan semangatnya dengan gembalanya, yaitu gaspol, semangat terus di dalam Tuhan. Amin, amin. Yuk kita belajar firman Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini kita hidup di masa-masa yang sukar katanya orang. Karena apa? Karena saat-saat ini sedang terjadi wabah penyakit COVID yang sedang merajalela. Kalau orang-orang umum mengatakan ini adalah pandemi. Kalau di dalam Alkitab mungkin dikatakan wabah. Nah, itu penyakit yang ada sekarang ini adalah penyakit yang cukup serius. Penyakit yang katanya orang berbahaya, khususnya bagi umur-umur yang sudah tua, umur-umur yang sudah lanjut. Penyakit COVID ini akan sering menghantui, akan mengancam kesehatan yang berakibat fatal. Tetapi saya yakin bagi oma opa yang mencintai Tuhan, semuanya pasti akan diluputkannya, dilindungi. Tidak hanya sakit penyakit, masa-masa saat ini banyak sekali dampak yang diakibatkan dari wabah yang sedang melanda ini, yaitu adalah masalah pekerjaan, masalah kehidupan. Mungkin di antara oma opa yang mengikuti ibadah online siang hari ini, ada yang merasa, waduh, anakku ini pekerjaannya kok susah ya saat-saat ini. Pekerjaannya sangat berat sekali, hanya cukup untuk membiayai pegawai saja. Aduh, bagaimana? Usaha anakku saat ini sepertinya di ujung tanduk. Jangankan untuk bayar karyawan, untuk biaya kehidupannya sendiri aja, untuk bayar kebutuhan operasional aja nggak cukup. Sehingga kita harus suntik dana terus kepada usaha anak-anak kita. Atau mungkin ada yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya karena pekerjaannya mengalami pilot. Semua itu menyebabkan satu yang namanya ketakutan, satu namanya kekhawatiran. Bagaimana kalau anak-anak ini tidak dapat melakukan pekerjaannya, tidak dapat bekerja, tidak dapat menghasilkan uang? Lalu bagaimana kehidupan kita nantinya? Sedangkan kita butuh untuk yang namanya makan. Kita nggak bisa makan kalau kita nggak punya uang. Kita nggak bisa makan, untuk membeli minum aja kita perlu uang.
Kalau zaman dulu mungkin minum dari air sumber yang masih bersih. Kalau saya di desa minum dari air sumber yang masih bersih, direbus airnya. Tapi kalau zaman sekarang semua air minum beli. Dari mana kita dapat mencukupi kebutuhan hidup kalau semuanya ini jadi berat? Nah, oma opa yang ada di sini, ayo kita sama-sama. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Jangan sampai anak-anak kita berat, kita jadi ikutan. Iya ya, terus ya apa ya? Iya ya, kalau kamu nggak kerja, kita kehidupannya makan apa? Ya apa, bayar listrik, ya apa, bayar ini? Jangan. Kita sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan satu rasa aman, satu kedamaian di dalam keluarga kita. Yuk kita baca firman-Nya ya. Kita baca di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Yuk kita buka sama-sama. Sudah ketemu semua ya? Mungkin kalau yang baca Alkitab sudah tidak kelihatan di Alkitab karena tulisan terlalu kecil, bisa baca di handphone. Saya juga lebih suka baca di handphone karena tulisan Alkitab saya terlalu kecil. Jadi ayo, yang kalau di handphone kan tulisannya bisa digedek seperti yang kita inginkan. Yuk kita baca ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini firman Tuhan mengatakan, nggak usah khawatir, nggak usah bingung akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Nggak usah khawatir. Tuhan ngomong, loh kok bisa nggak usah khawatir? Ya khawatir loh Tuhan. Loh ini kenyataannya, kalau anakku nggak bekerja, kita nggak bisa bayar kebutuhan. Lalu bagaimana kehidupan ini akan terus berjalan? Nah, di sini Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Apa yang dimaksud ini? Hidup lebih penting daripada makanan. Hidup di dalam firman Tuhan dikatakan di sini adalah kehidupan. Kehidupan tentang kehidupan rohani kita, oma opa. Kalau makanan itu berhubungan dengan kehidupan jasmani. Begitu juga tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Kenapa? Karena tubuh ini adalah tubuh Kristus. Tentang kerohanian kita, tentang kehidupan kita. Kalau pakaian yang kita pakai ini adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan yang tidak ada artinya, yang suatu saat nanti kita pulang, kita tinggalkan semuanya. Tetapi tentang hidup dan tubuh, kehidupan adalah kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan, kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan. Jika di sini Tuhan mengatakan hidup lebih penting, tubuh lebih penting, artinya apa? Tuhan menitik beratkan bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan di dalam tubuh ini, kehidupan rohani yang seperti Tuhan inginkan. Kehidupan rohani yang bagaimana? Apa sih kehidupan rohani? Apa sih kehidupan jasmani? Mungkin masih ada yang bingung. Kehidupan jasmani adalah kita makan nasi, kita beli makan apa-apa, itu adalah kehidupan jasmani. Pakaian itu adalah kehidupan jasmani. Tetapi kehidupan rohani itu jauh lebih penting dibanding kehidupan jasmani yang kita hidupin saat ini. Jadi oma opa yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lepas dari semua masalah, lepas dari semua kekhawatiran, pilihannya cuma satu. Kita semakin menghidupin kehidupan
kekristenan kita, kehidupan keimanan kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kita kehidup di sini itu adalah sementara. Kehidupan di dalam dunia ini, kehidupan jasmani ini adalah kehidupan sementara yang nanti pada akhirnya pasti akan ditinggalkan. Tetapi kehidupan kerohanian kita itu tidak berhenti di sini. Kehidupan kerohanian kita akan bawa masuk sampai ke tahta kerajaan surga. Wow, luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Kita mendapatkan hak untuk menyebut Tuhan kita sebagai Bapa. Jadi nanti kita pulang, itu kita sebagai anak. Sebagai anak menjumpai Bapaknya. Dan otomatis Bapa pasti menyukai anak-anak yang setia. Anak-anak yang nurut. Nurut apa? Nurut akan yang Tuhan inginkan. Perintah Tuhan. Mengasihi. Memberikan waktu untuk Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ini loh yang menjadi kesukaan. Kenapa? Kok kita harus menghidupin? Dasarnya apa? Kok kita di sini dikatakan hidup kekristenan lebih penting daripada jasmani? Kenapa? Yuk kita baca firman-Nya aja ya. Kita baca sama-sama di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Kenapa kok kita harus menghidupin firman Tuhan? Apa rahasianya? Di sini Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kuncinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan atau. Cari kerajaan surga saja tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu tidak bisa. Jadi kalau kita mau lepas dari semuanya, kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan, Tuhan, janji Tuhan di sini dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu artinya apa? Apapun yang kita ingini. Kita nggak usah mikir lagi kalau semuanya, artinya semuanya terpenuhi. Baik itu kesehatan, baik itu pekerjaan, baik itu hubungan keuangan, hubungan keluarga, semuanya. Janji Tuhan, Tuhan yang berjanji, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi oma-opa yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama belajar. Kita tidak usah ikut-ikutan kata orang dunia hidup semakin susah, hidup semakin sulit, hidup ini penuh dengan ancaman. Terus kita nggak usah mikir gitu. Lebih baik pikiran kita, hati kita fokuskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah dan kebenarannya? Nah, kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah semua yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Pelayanannya, melayani Tuhan. Mungkin, oh aku ini sudah tua, aku tidak bisa melayani Tuhan lagi, aku tidak bisa berkata-kata seperti anak-anak muda, aku sudah tidak kuat. Mungkin terjadi seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Banyak hal. Melayani tidak harus di atas mimbar berkhotbah seperti ini. Enggak, oma-opa. Melayani bisa dengan, oh aku berdoa di rumah, rajin, setia mendoakan Bapak Gembala Samuel Sianto, diberi kekuatan, berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuh maunya apa? Lah kalau sudah ketemu, kita harus melakukan. Seperti saat ini, yang Oma lakukan saat ini adalah hal yang sangat benar, yaitu mencari kerajaan surga. Kenapa? Di sini Tuhan menyampaikan, jangan takut, jangan khawatir.
Nah, ayat selanjutnya, ayat 34, kita baca ayat selanjutnya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Loh, Tuhan ngomong, ngapain repot-repot besok, lusa, tahun depan? Tuhan ngomong, jangan khawatir tentang hari besok. Kenapa? Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Besok memiliki kesusahannya sendiri. Kalau dapat lagi kesusahan, ya kita tinggal cari kehadirat Allah, cari kerajaan surga. Gampang tuh. Ayo, enak toh kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya, kita mencari hadirat Tuhan, mencari kerajaan surga, dan melakukan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi nggak usah lagi takut, nggak usah lagi khawatir. Kalau di sini masih ada yang khawatir, yang cemas, yang takut akan masa-masa yang sukar saat ini, katanya orang dunia, ayo bertobat. Ayo kita bisa jadi berkat bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi anak cucu kita, bagi orang-orang sekeliling kita, bagi saudara, supaya kita bisa saling menguatkan. Kenapa? Kalau ada yang susah, aduh kerjaan sepi, pekerjaan sepi, oma opa bisa jadi berkat. Wes, gak usah khawatir, serahkan saja sama Tuhan segala kekhawatiranmu. Ayo kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya, kita berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Sebab Tuhan kita sanggup memberikan semuanya yang dibutuhkan tanpa terkecuali. Puji nama Tuhan. Oma opa, bagaimana? Masih khawatir lagi? Enggak ya? Mungkin yang khawatir itu oma opa yang ada di luaran sana. Tetapi oma opa yang ada di Gereja Bestanti Yesoya Malang, semuanya adalah oma opa yang bersuka cita. Karena kerajaan surga hanya isinya orang-orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo kita mau berdoa firman Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan bahwa kita tidak mau khawatir lagi. Kita tidak mau takut lagi akan hari esok. Karena hari esok adalah hari yang penuh harapan di dalam Tuhan. Bukan hari yang penuh ancaman. Orang dunia boleh ngomong hari esok hari penuh ancaman. Tetapi di dalam Tuhan hari yang penuh harapan. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan semuanya yang kita butuhkan. Dijamin oma opa. Luar biasa kan? Ayo, oma opa yang ada di sini gaspol, percaya mbak Tuhan. Kita berdoa, kita berusaha meminta sama Tuhan, melakukan kebenaran firman. Buktikan Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Kita mau berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami. Engkau sudah memberitahukan kepada kami kalau kami tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan. Tetapi kami harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Memiliki kekuatan untuk kami boleh selalu mencari kerajaan surga, mencari hadirat Tuhan. Kami yakin apa yang kami butuhkan, Tuhan mampu menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang akan memeteraikan firman-Mu ini kepada anak-anak-Mu, oma opa yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti ibadah online pada siang hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Haleluya. Amin. Ayo opa oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa opa oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.